Halo adik-adik, selamat hari Minggu, Shalom. Selamat datang di Sekolah Minggu Tunas Pekabaran Injil Jemaat GPM Immanuel Karpan. Aku dapalai dengan kakak Jesse di hari ini. Bagaimana adik-adik pun kabar? Kakak Jesse harap adik-adik semua dalam keadaan sehat. Kata mau belajar hari ini tuh. Tapi sebelum itu jangan lupa kasih siap Alkitab, buku catatan, dan pena. Supaya kalau ada hal-hal penting adik-adik bisa catat akang. Tapi sebelum mulai proses belajar di hari ini, mari katong berdoa. Tuhan Yesus yang baik dan banyak per waktu dan kesempatan yang Tuhan Yesus kasih per katong selaku anak tanggung dua. Sekarang katong memulai proses belajar, katong juga mau baca Alkitab. Katong mohon kuasa tuntunan Roh Kudus supaya sebentar apa yang katong pelajari, apa yang katong baca dari dalam Alkitab bisa katong mengerti, lalu lebih daripada itu katong bisa bikin akang dalam katong pun hidup. Ini katong pun doa dalam nama Tuhan Yesus, katong berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini katong ada di pertemuan ke-18. Ini katong pun pertemuan terakhir di katong pun semester ini. Hari ini katong belajar dengan pokok bahasan tentang dunia kita dan subpokok bahasan dunia sebagai tempat beraktivitas. Hari ini katong pun pembacaan Alkitab terambil dari kitab Kejadian pasal 2 ayatnya yang ke-15 dengan 4 tujuan khusus penyajian yang perlu katong capai bersama. Yang pertama, menjelaskan dunia ciptaan Allah sebagai tempat beraktivitas. Yang kedua, menyebutkan 3 sektor di bidang ekonomi yang umumnya ditekuni oleh masyarakat Maluku. Yang ketiga, menyebutkan contoh sikap hidup yang baik untuk memelihara laut sebagai salah satu sumber ekonomi. Dan yang terakhir, menyebutkan contoh atau sikap hidup yang baik sebagai respon atau jawaban atas berkat Tuhan yang diterima. Tapi sebelum katong masuk di katong pemateri, mari katong baca Alkitab sama-sama dari Kejadian pasal 2 ayatnya yang ke-15 dengan judul Manusia dan Taman Eden. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan di hari ini. Adik-adik, dunia yang katong tinggal ini akang itu berfungsi sebagai katumpung tanpa aktivitas, sebagai katong manusia tanpa katong bikin semua kegiatan yang katong bikin tiap hari. Tapi bukan cuma manusia saja, tapi semua makhluk hidup yang ada di dalam dunia ini. Nah adik-adik, saat manusia ada pun kegiatan, saat manusia bikin aktivitas di dunia, itu tandanya masih ada kehidupan di dalam dunia ini. Tapi sebaliknya, saat manusia susah bikin aktivitas apa-apa saat manusia susah bikin kegiatan apa-apa itu artinya susah ada kehidupan di dalam dunia ini. Adik-adik, selanjutnya berhubungan dengan aktivitas yang manusia bikin sehari-hari, ada 3 sektor di bidang ekonomi yang ditekuni orang Maluku yang akan berkaitan erat dengan aktivitas-aktivitas manusia. Yang pertama, sektor perikanan. Nah, adik-adik, orang Maluku nih kan terkenal dengan laut yang luas. Nah, karena laut yang luas itu sehingga katumpung persediaan ikan itu akan tetap ada. Dan aktivitas yang orang Maluku juga bikin itu adalah tangkap ikan sebagai nelayan karena katumpung luas lautan yang besar. Selanjutnya adalah yang kedua, sektor pertanian. Nah, adik-adik, katumpung tanah itu subur. Jadi aktivitas kegiatan yang orang Maluku bikin itu jaga bercocok tanam. Nah, dengan bercocok tanam itu jadi persediaan makanan par orang di Maluku. Bukan cuma jadi persediaan makanan, tapi juga bisa jadi par hal-hal yang bisa par bikin itu bisa jadi bahan par katong perdagangkan. Nah, selanjutnya katong ada di sektor perdagangan. Nah, adik-adik, orang Maluku dari dulu sudah terkenal dengan cengkeh, dengan pala. Nah, karena dari situ orang Belanda suka datang par bali pala dengan cengkeh
di orang Maluku. Hal ini yang bikin sampai orang Maluku nih pung jiwa perbadagang itu akan terbentuk. Nah, dari jiwa berdagang itu akan terbentuk akhirnya orang Maluku pun aktivitas sehari-hari, orang Maluku pun kegiatan ada yang berjual di pasar. Nah, itu aktivitas yang orang Maluku bikin. 3 sektor, 3 bidang yang orang Maluku bikin. Yang pertama tadi itu perikanan, yang kedua pertanian, dan yang terakhir adalah perdagangan. Nah, adik-adik, katong di Maluku punya laut yang luas. Nah, bagaimana katong sebagai anak-anak remaja Kristen pung sikap hidup yang baik par memelihara katong pung laut? Karena dari laut itu katong dapatkan ikan per sumber makanan, tapi selain itu juga katong bisa jual akang sebagai pendapatan, toh? Nah, untuk itu karena laut paling bermanfaat per katong sebagai orang Maluku, maka katong sebagai remaja gereja, katong sebagai anak tanggung, sebagai orang-orang Kristen yang katong juga manusia yang pergunakan, yang manfaatkan laut, maka dari itu katong mesti pung sikap hidup yang baik per memelihara laut. Yang pertama, katong sing boleh tangkap ikan pakai bom, kasih pakai bahan peledak. Karena saat katong pakai bahan peledak per tangkap ikan, bukan cuma ikan saja yang mati yang katong bisa tangkap, tapi katong kasih rusak makhluk hidup yang lain di dalam lautan. Misalnya terumbu karang bisa hancur. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu katong sing boleh buang limbah kah sampah kah di laut. Karena saat katong buang sampah, katong buang limbah di laut, itu katong su bikin cemar air laut. Yang ketiga adalah katong sing boleh bikin pengerukan pasir atau kerikil di pantai. Jangan karena katong mau bikin rumah, katong mau bangun rumah, lalu katong ambil pasir dan kerikil dari pantai, sing boleh. Nanti lama-kelamaan akan bisa habis. Nah, selanjutnya adik-adik, saat katong Tuhan su kasih berkat per katong lewat alam, lewat kebutuhan yang katong tercukupi. Nah, ada pun contoh sikap hidup yang baik sebagai jawaban atas berkat yang Tuhan su kasih per katong. Yang pertama, katong memenuhi katong pun kebutuhan hidup keluarga dengan baik. Yang kedua, katong menolong sesama yang membutuhkan. Karena Tuhan su kasih berkat per katong, saat katong pun berkat itu berlebih, ada pun lebih sedikit, berarti saat ada katong pun sesama yang susah, katong wajib dan harus bisa pertolong orang itu. Yang ketiga, katong menabung untuk hari depan. Dan yang keempat, manfaatkan berkat Tuhan yang Tuhan su kasih tuh dengan sebaik mungkin. Jangan pakai berkat yang Tuhan su kasih tuh parpi, miras, narkoba, sing boleh. Tapi mesti pakai akang par hal-hal yang baik dalam katong pung hidup. Nah, adik-adik, sampai di sini katong pung proses belajar pung materi di hari ini. Tapi sebelum katong menutup katong pung proses belajar di hari ini, mari katong berdoa. Tuhan Yesus yang baik dan kibanya per waktu dan kesempatan yang Tuhan Yesus su kasih per katong selaku anak tanggung 2, katong su boleh selesai dengan katong proses belajar. Kiranya apa yang katong pelajari hari ini bisa katong mengerti, lalu bisa katong bikin akang dalam katong pung hidup Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, di hari ini katong berdoa per katong mama, papa, jaga lindungi dalam seluruh aktivitas tanggung jawab yang mama dan papa bikin. Jauhkan daripada mama dan papa sakit penyakit, mara bahaya hingga maut sekalipun Tuhan Yesus. Katong jangan lupa berdoa per katong selaku anak tanggung 2. Tuhan Yesus mau jaga katong di mana saja katong berada. Di rumah, di tempat-tempat bermain sekalipun, Tuhan Yesus mau jaga dan lindungi katong. Tuhan Yesus, katong selaku anak tanggung 2 mau bersyukur karena hari ini katong selesai dan katong memproses belajar di 1 semester ini. Kiranya Tuhan Yesus, apa yang katong terima dari kakak pengasuh bisa katong mengerti dan katong bisa bikin akang dalam katong pung hidup. Dan Tuhan Yesus, katong juga jangan lupa berdoa par katong pung bumi tempat katong tinggal yang sedang mengalami virus corona. Kiranya Tuhan Yesus
mau lalukan virus corona ini dari katong pung bumi, katong tempat katong beraktivitas ini, supaya katong bisa melakukan segala aktivitas like kayak dulu. Katong jangan lupa berdoa Tuhan Yesus per semua orang yang berusaha untuk melawan virus corona ini, baik pemerintah dengan segala aturan, tenaga medis, semuanya kiranya Tuhan Yesus mau memberkati dong. Tuhan Yesus berkati juga orang-orang yang sudah tertular virus corona, kiranya Tuhan Yesus mau menyembuhkan dong semua. Ini katong pun doa Tuhan Yesus, katong bawa doa ini bukan dengan nama lain, hanya dalam nama Tuhan Yesus saja. Amin. Adik-adik, katong memproses belajar di hari ini dan di semester ini boleh selesai. Dan sampai jumpa lagi di semester yang akan datang. Tuhan Yesus sayang katong semua. Shalom.